Ini adalah peta Indonesia. Pasti kita sudah sering melihatnya. Dari keseluruhan peta ini, salah satu hal yang paling mencolok adalah perbatasan yang berada di sebelah timur Indonesia. Mungkin banyak dari kita saat pertama kali melihat peta Indonesia, mengira bahwa bentuk dari Pulau Papua memang terpotong seperti yang digambarkan pada peta. Namun, hal tersebut tentu saja keliru. Pulau Papua, atau secara internasional disebut juga dengan New Guinea Island, merupakan pulau terbesar kedua setelah Greenland. Secara politis, Pulau New Guinea terbagi menjadi dua bagian, di mana bagian timur merupakan wilayah negara merdeka Papua New Guinea, dan bagian barat merupakan wilayah Papua yang menjadi bagian dari Indonesia. Kedua wilayah ini dipisahkan oleh garis lurus yang membentang pada garis bujur 141 derajat bujur timur. Dan karena Papua New Guinea bukan merupakan wilayah Indonesia, akhirnya banyak peta Indonesia yang sering memotong Pulau New Guinea dan hanya menggambarkan wilayah Papua Indonesia saja. Tapi, jika diperhatikan lagi, perbatasan antara Indonesia dan Papua New Guinea sebenarnya tidak hanya dipisahkan oleh satu garis lurus. Terdapat sedikit lekukan di bagian tengah garis perbatasan antar kedua negara tersebut. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa ada lekukan pada garis perbatasan tersebut? Sebelum terbagi menjadi dua bagian seperti yang kita ketahui saat ini, awalnya Pulau New Guinea sempat diklaim oleh 3 negara pada masa-masa kolonial. Pada tahun 1828, Belanda yang saat itu menguasai wilayah Hindia Belanda mulai menduduki bagian barat Pulau New Guinea. Selang beberapa puluh tahun kemudian, pada tahun 1883, Britania Raya mulai menduduki bagian tenggara Pulau New Guinea. Dan selang 1 tahun berikutnya, Britania Raya mengklaim bagian tersebut dan menamakannya sebagai British New Guinea. Pada tahun yang sama, Jerman juga mengklaim bagian timur laut Pulau New Guinea dan menamakannya sebagai Jerman New Guinea. Melihat peristiwa tersebut, Belanda yang semula menduduki bagian barat Pulau New Guinea pun tidak mau tinggal diam. Belanda juga ikut mengklaim semua bagian barat Pulau New Guinea hingga garis bujur 141 derajat bujur timur, dan menamakannya sebagai Netherlands New Guinea. Nah, dari kegiatan klaim-mengklaim inilah, awal mula wilayah Pulau New Guinea terbagi pada garis bujur 141 derajat bujur timur. Saat itu, perbatasan yang ada hanya berupa garis lurus dan belum memiliki lekukan seperti yang kita ketahui saat ini. Hingga pada tahun 1893, terdapat peristiwa di bagian selatan pulau yang tidak disukai oleh pihak Britania Raya. Peristiwa tersebut adalah headhunting, atau pemburuan kepala. Saat itu, suku asli yang mendiami Pulau New Guinea masih sering melakukan praktik pemburuan kepala manusia, sebagai bentuk ritual dan bentuk kebanggaan karena akan dianggap sebagai seorang pejuang. Praktik ini berdampak pada para misionaris dan penjelajah Inggris yang berada di pulau tersebut. Akhirnya Britania Raya pun mengambil langkah untuk menghentikan peristiwa tersebut. Britania Raya mulai melakukan patroli di bagian selatan pulau. Namun, karena kondisi alam yang dipenuhi hutan lebat, tentu membuat patroli Britania Raya menjadi lebih sulit. Selain itu, perbatasan antara Britania Raya dan Belanda yang tidak memiliki batas alam membuat Britania Raya ragu karena tidak ingin melewati wilayah Belanda secara ilegal. Oleh karena itu, Britania Raya akhirnya mengajukan kesepakatan kepada Belanda agar bagian tengah perbatasan antar kedua negara sedikit diubah mengikuti aliran Sungai Fly. Dan sebagai kompensasi dari wilayah Belanda yang berkurang, garis perbatasan yang berada di bagian selatan lekukan digeser sedikit ke arah timur sesuai dengan muara Sungai Benchba pada garis bujur 141 derajat 10 menit bujur timur. Hasil kesepakatan antar kedua negara ini akhirnya mempermudah patroli pihak Britania Raya dengan mengikuti aliran dari Sungai Fly. Selain itu, pergeseran dari garis perbatasan yang berada di bagian selatan pulau membuat Kabupaten Merauke menjadi kabupaten paling timur Indonesia dibandingkan kabupaten-kabupaten Indonesia lainnya yang bersinggungan dengan garis perbatasan tersebut. Pada tanggal 16 Mei 1895, perbatasan antara Belanda dan Britania Raya ini akhirnya ditetapkan secara formal dan tercantum pada Stadblad van Nederlands-Indië 1895 pada nomor 220 dan 221. Dan selang 15 tahun kemudian, pada tahun 1910, Jerman New Guinea akhirnya juga mengakui garis perbatasan tersebut. So, setelah Indonesia dan Papua New Guinea merdeka, kedua negara ini mengadopsi perbatasan dari peninggalan kolonial tersebut, sehingga membuat perbatasan pada Pulau New Guinea menjadi seperti yang kita ketahui saat ini. Terima kasih.